got so motherfucking design on right now. Ready to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari jurusan Matematika. Hari ini, saya ingin memaparkan tugas akhir semester persamaan diferensial biasa, yaitu model eksponensial pada pertumbuhan penduduk Kota Makassar, yang disusun oleh saya sendiri, Taufik Hidayat, dengan NIM 60600122067. Pertumbuhan penduduk suatu daerah merupakan hal penting karena dapat mempengaruhi kemajuan dan kemakmuran daerah tersebut. Tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi akan sangat berisiko menimbulkan berbagai masalah pada daerah tersebut, seperti tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan, dan kelaparan. Namun, di sisi lain, dampak-dampak negatif di atas dapat dikurangi jika kita mampu mempersiapkan sarana yang cukup untuk mengantisipasi hal tersebut. Agar tidak terjadi ledakan populasi yang dapat menimbulkan bencana, maka diperlukan perencanaan untuk pengendalian jumlah populasi. Salah satunya bisa dimulai dengan memprediksi pertumbuhan populasi penduduk dari fenomena yang dapat dianalisis dengan menggunakan berbagai macam sudut pandang. Salah satunya peristiwa yang ada dapat dipandang dalam bentuk model matematika. Contoh aplikasi matematika yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata adalah pemodelan dengan persamaan diferensial, khususnya model populasi kontinu. Terdapat beberapa macam model pertumbuhan populasi, di antaranya model populasi eksponensial dan model populasi logistik. Kontinu dalam hal ini berarti populasi bergantung waktu tanpa putus. Dari waktu ke waktu, bentuk tiap model dimodifikasi sehingga dapat menggambarkan dengan lebih teliti keadaan sebenarnya. Pada tahun 1798, Thomas Malthus membuat sebuah model pertumbuhan penduduk dasar yang terkenal dengan nama model pertumbuhan eksponensial untuk mengestimasi populasi makhluk hidup yang memiliki laju pertumbuhan konstan. Anggaplah PT melambangkan jumlah populasi yang bertumbuh atau luruh. Jika kita asumsikan bahwa PT adalah suatu fungsi yang dapat diturunkan terhadap waktu, sehingga termasuk fungsi yang kontinu, maka asumsikan bahwa turunan P terhadap T, laju perubahan jumlah atau populasi, proporsional terhadap jumlah yang ada. Maka turunan P terhadap T sama dengan Kn, atau turunan P terhadap T kurang Kp sama dengan 0, di mana K adalah konstanta proporsional. Untuk permasalahan populasi, di mana PT pada kenyataannya adalah variabel diskrit bernilai integer atau bilangan bulat. Asumsi ini tidak tepat. Walaupun demikian, konsep dP per dt kurang Kp sama dengan 0 tetap memberikan perkiraan yang baik untuk hukum-hukum fisik yang mengatur sistem semacam itu. Pada model ini, diasumsikan bahwa populasi bertambah dengan laju pertumbuhan populasi yang sebanding dengan besarnya populasi. Misalkan, PT menyatakan jumlah populasi pada saat T dan K menyatakan laju pertumbuhan populasi, maka model populasi eksponensialnya dinyatakan dalam bentuk dP per dt sama dengan Kp T, yang mana merupakan persamaan diferensial separabel, sehingga kita dapat mencari solusi umumnya sebagai berikut. Integral dP per P sama dengan integral K dt. Ln P, ln PT sama dengan KT ditambah C. E pangkat ln PT sama dengan E pangkat KT ditambah C. Sehingga PT sama dengan E pangkat KT ditambah C. Jika diberikan kondisi awal T sama dengan 0 dan P0 sama dengan P0, maka diperoleh nilai C sama dengan ln P0, sehingga bila nilai C disubstitusikan ke rumus di atas dan menghasilkan PT sama dengan E pangkat KT plus ln P0 sama dengan E pangkat KT dikali E pangkat ln P0 sama dengan P0 E pangkat KT.
Persamaan di atas merupakan bentuk solusi khusus dari model pertumbuhan eksponensial. Dari persamaan tersebut dapat dilihat jika nilai K positif, maka populasi akan meningkat secara eksponensial. Sebaliknya, jika nilai K negatif, maka populasi akan semakin punah. Dari tabel di samping, terlihat bahwa sejak tahun 2017 sampai 2022, jumlah penduduk Kota Makassar mengalami kenaikan dan juga penurunan pada tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya. Secara umum, jika kita bandingkan jumlah penduduk pada awal tahun dan akhir tahun terjadi, maka telah terjadi penurunan jumlah penduduk di kota tersebut. Berikut estimasi jumlah populasi dengan penyelesaian menggunakan perhitungan model pertumbuhan eksponensial. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan konsep dn per dt sama dengan kp sama dengan 0. Dengan terlebih dahulu mencari nilai k. Dan anggaplah jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah nilai P0. Dan PT melambangkan jumlah penduduk setelah tahun dari tahun 2017. Dengan demikian, tabel 1 dapat juga dinyatakan sebagai berikut. Untuk melakukan proyeksi penduduk suatu kota perlu dilakukan analisis perhitungan terlebih dahulu. Terdapat data jumlah penduduk suatu kota pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mengetahui kecenderungan dan arah dari data yang kita gunakan. Jumlah data yang digunakan turut mempengaruhi keakuratan model dalam memprediksi keadaan populasi secara menyeluruh. Solusi masalah pertumbuhan populasi tersebut secara eksponensial adalah persamaan PT sama dengan E pangkat KT plus ln P0 sama dengan E pangkat KT dikali E pangkat ln P0 sama dengan P0 dikali E pangkat KT. Dari persamaan di atas dapat diperoleh persamaan laju intrinsik K sama dengan ln PT per P0 per T. Sehingga diperoleh model eksponensial dengan laju intrinsik yang berbeda-beda yang akan digunakan melakukan pendugaan jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Berikut ini adalah hasil dari model eksponensialnya. Model eksponensial 1 bentuk persamaannya PT sama dengan 1.489.011 E pangkat 0,01277 T dengan laju pertumbuhan relatif positif adalah 1,27% per tahun. Model eksponensial 2 bentuk persamaannya PT sama dengan 1.489.011 E pangkat 0,0125 T dengan laju pertumbuhan relatif positifnya adalah 1,25% per tahun. Model eksponensial 3 bentuk persamaannya PT sama dengan 1.489.011 E pangkat minus 0,014 T. Karena pada tahun 2020 Kota Makassar mengalami penurunan penduduk, maka K-nya diperoleh dengan minus 0,014. Sehingga laju pertumbuhan relatif negatifnya adalah 1,4% per tahun. Model eksponensial keempat, bentuk persamaannya PT sama dengan 1.489.011 E pangkat minus 0,011 T dengan laju pertumbuhan relatif negatifnya adalah 1,1% per tahun. Model eksponensial 5, bentuk persamaannya PT sama dengan 1.489.011 E pangkat minus 0,008 T dengan laju pertumbuhan relatif negatifnya adalah 0,8% per tahun. Model pertumbuhan penduduk yang pertama diaplikasikan dalam teori persamaan diferensial yaitu model eksponensial. Dari hasil analisis diperoleh model eksponensial untuk pendugaan pertumbuhan penduduk Kota Makassar dapat dituliskan PT sama dengan P0 E pangkat KT. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada materi ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.